mitigasi ini, layanan kepada masyarakat yang tidak lain merupakan hilir dari mitigasi. Jadi pada gambar di tengah ini, pada gambar di bagian tengah itu menggambarkan bahwa proses-proses proses bisnis yang ada di Badan Geologi atau PVMBG ini yang bagian gambar tengah bagian atas ya. Kita mengumpulkan data dasar, kemudian kita mengidentifikasi potensi bahaya, dan akhirnya berupa peta. Nah ini yang mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar peta-peta bahaya yang dikeluarkan oleh PVMBG, baik itu gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami. Nah, di dalam perkembangannya, peta-peta ini juga merupakan produk yang bisa dipakai oleh sebagai bentuk layanan yang bisa dipakai oleh pemangku kepentingan dalam membuat misalkan dalam perencanaan tata ruang atau lain sebagainya. Nah, tetapi khusus untuk gunung api terutama maupun longsor, kita dilengkapi seperti gambar di tengah yang layer kedua ini adalah pemantauan. Ini tidak lain, gunung api ini kita pantau untuk memberikan peringatan dini. Nah, jadi seperti itu ya. Kita melakukan mitigasi baik itu berupa peta ya, itu delineasi daerah-daerah mana yang bahaya, tapi juga memberikan peringatan dini hasil dari data pemantauan. Nah, jadi baik peta maupun peringatan dini merupakan produk utama yang dalam bentuk layanan PVMBG Badan Geologi untuk pemangku kepentingan. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini sebenarnya sama ya. Jadi sudah saya awali tadi masalah PVMBG ya. Kenapa ada instansi pemerintah? Ya seperti tadi kita berkaitan dengan mitigasi ini karena berkaitan dengan manusia, terutama di Indonesia ini populasi manusia terus di kawasan rawan bencana ini bertambah sehingga meningkatkan risiko. Begitupun juga pemukiman dan infrastruktur. Kemudian juga masih rendahnya kapasitas masyarakat dalam daerah-daerah yang berisiko ya. Nah ini menjadi tugas dari pemerintah untuk melakukan ini upaya mitigasi ini. Yang sebenarnya bisa kita bagi ya upaya mitigasi ini dalam perspektif sumber maupun dalam perspektif daerah terdampak. Nah kalau perspektif sumber, tapi seperti tadi disampaikan berkaitan dengan pemantauan atau maupun identifikasi sumber. Sedangkan dalam perspektif daerah terdampak, ini berkaitan dengan peringatan dini dan pemetaan kawasan rawan bencana. Ya, lanjut. Nah, ini sebagai ilustrasi peta kawasan rawan bencana gunung api di daerah di Gunung Merapi. Jadi peta ini dibuat dibagi menjadi 3 ya, yaitu yang kawasan rawan bencana tinggi atau kawasan rawan bencana KRB 3 yang paling warna merahnya paling tebal, paling ini. Kemudian ke KRB yang paling risikonya rendah yaitu yang berwarna kuning. Peta ini dibuat berdasarkan analisis dan overlay geomorfologi, geologi, sejarah erupsi, distribusi produk erupsi terdahulu, serta survei atau penyelidikan, serta pemodelan. Ya, lanjut. Nah, kita juga ke depan akan menindaklanjuti kolaborasi ya. Ini dalam hal ini lab-lab alat yang ada di lab dari Pusat Survei Geologi yang bisa menunjang kegiatan dari terutama dalam analisis geologi ya, dengan adanya alat-alat ICP-MS, XRF maupun XRD di Pusat Survei Geologi. Kita akan ke depan akan kita lakukan kerjasama sehingga
data-data itu bukan hanya data lapangan, tapi juga data laboratorium. Ya, lanjut. Nah, ini menggambarkan sebetulnya penyebaran gunung api aktif di seluruh Indonesia, ya, yang segitiga warna merah ini menunjukkan gunung-gunung api aktif yang ada di Indonesia. Yang terbanyak itu memang di Pulau Jawa, ya. Lebih dari 30-an nih gunung api aktif di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian di Sumatera sampai ke Sulawesi Utara dan Maluku. Ya, lanjut. Di samping gunung api darat, ini mungkin Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu ya mendengar adanya kejadian erupsi di Selat Sunda, yaitu dari gunung api Anak Krakatau. Nah, itu berkaitan dengan gunung api Gunung Anak Krakatau bersama gunung lainnya ya di slide berikutnya. Silakan ke slide berikutnya. Nah, gunung api di laut ya. Jadi gunung api di laut ini di samping ada karena erupsinya yang baru terjadi seperti di Gunung Anak Krakatau ini mengakibatkan tsunami. Ya, coba mungkin ke slide berikutnya. Ada 6 gunung api yang menjadi concern dari PVMBG untuk ke depan untuk dimonitor secara lebih intensif, yaitu ada di Anak Krakatau tadi, kemudian ada 6 lagi nih di Hobal, Iliwerung, Jersey, Emperor of China, New Werket, Banuhu, dan Sangir, di mana lokasi-lokasi pulau gunung api atau gunung api laut ini ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri karena gunung api laut atau gunung api bawah laut ini metode pengamatannya atau monitoringnya memerlukan kerjasama dengan pusat survei geologi kelautan ya. Sebagai informasi, PPGA sekarang menjadi balai besar ini sudah bergabung di Badan Geologi. Nah, kita kedepannya akan berkolaborasi selain dengan pusat survei geologi, kita juga akan berkolaborasi dengan balai besar survei pemetaan geologi laut ya, dalam rangka deploy peralatan monitoring gunung api bawah laut ini. Ya, lanjut. Nah, ini ilustrasi. Jadi tahun 2021 ini PVMBG sudah mengeluarkan peta kawasan rawan bencana ya. Jadi memang tugas dari kita seperti awal tadi sampaikan membuat peta kawasan rawan bencana. Selain itu juga membuat pemantauan. Ya, lanjut. Nah, sebelum kita membahas masalah mitigasi, saya akan sedikit memberikan latar bagaimana gunung api ini konteksnya dalam geologi regional. Nah, ini saya ambil ini gunung api kurang aktif ya di Talamau, yang ternyata di sana tahun lalu sempat terjadi gempa yang cukup merusak ya, Talamau ini. Saat itu saya masih di pusat survei geologi sehingga bekerja sama dengan PVMBG untuk menjelaskan fenomena patahan atau gempa aktif di Talamau ini. Jadi di gambar kiri atas ini ada Gunung Talamau dan yang bintang merah dan bintang kuning ini sebetulnya perkiraan dari BMKG pusat dari gempa. Nah, berkenaan dengan Gunung Talamau ini yang tidak aktif ini, kita coba letakkan dalam konteks regional atau tektonik Gunung Talamau yang ada di Sumatera Barat ini. Nah, sebenarnya di peta kiri atas ini kita bisa melihat garis-garis merah merupakan patahan aktif di patahan Sumatera ya, patahan gempa Sumatera. Nah, kalau kita coba lihat dalam konteks yang lebih besar lagi dalam
konteks tektonik. Di gambar kanan bawah ini bisa kita lihat ya, panah merah itu merupakan Gunung Talakmau yang berada di dalam konteks tektonik seperti digambarkan pada penampang DD Aksen ini ya. Kita bisa lihat konteksnya di dalam zona subduksi, di rangkaian gunung yang ada di Sumatera, sepanjang Sumatera dan patahan aktif Sumatera. Jadi bisa dikatakan dalam gambar ini gunung api seperti Talamau yang tidak aktif ini merupakan titik ya, titik yang ada dalam latar geologi regional yang besar seperti itu. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini melengkapi sebetulnya ya, Gunung Talakmau itu yang gambar kiri atas dengan panah merah ya, dan yang tengah kiri ini gambar 3 dimensinya. Ya, lanjut. Ini saya kumpulkan dari beberapa paper ya, jadi bukan dari PVMBG, tapi saya coba koleksi. Dan ini hubungannya bagaimana evolusi geologi dari sejak Eosen, di mana Sumatera atau Talakmau itu ada di sebelah kanan gambar sebetulnya. Jadi bisa kita lihat evolusinya dari kiri atas ke tengah ke bawah ya, kemudian jadi seperti itulah ya proses gunung api yang relatif lebih muda dari ini. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan, adik-adik mahasiswa, gunung api aktif ini ya, gunung api ini bagian kecil sebetulnya dari rangkaian tektonik dan relatif paling muda. Ya, lanjut. Nah, ini sama ya. Jadi Gunung Talamau itu di gambar kanan bawah ya, yang bintang putih itu adalah dari BMKG informasi mengenai patahan aktif yang merusak di lereng di kaki Gunung Talamau itu sangat banyak korban, banyak juga ini. Jadi memang model di Indonesia seperti itu ya, gempa aktif maupun gunung itu bisa berdampingan. Dan konteks 3 dimensi atau konteks geologi regional seperti disampaikan di slide sebelumnya. Ya, lanjut. Nah, ini tidak jauh dari Talamau, sebetulnya ada penelitian dari kami bersama IOS dari Singapura untuk Gunung Marapi yang ada di Bukit Tinggi. Jadi dari hasil ini kita coba gabungkan antara penelitian petrologi maupun seismologi. Jadi dari penelitian seismologi ini didapat zona yang kecepatannya rendah pada kedalaman 15 km yang diduga ya secara petrologi ini merupakan daerah adanya sumber dari magma. Nah, sebagai apa yang mau saya sampaikan pada gambar ini, Gunung Marapi itu relatif kurang aktif ya. Kalaupun meletus itu sesekali berupa letusan abu, tingginya ratusan meter, paling paling 1 kilo itu pun berupa abu. Nah, jadi berkaitan dengan Talamau, seperti tadi di Indonesia ya seperti itu. Gunung api itu merupakan titik kecil dari konteks geologi regional dan bervariasi aktivitasnya. Talamau kurang aktif, Marapi agak sedikit aktif ya, dengan kondisi boleh dikatakan ini semacam diperbesar dari geologi regional tadi, gimana kondisi di bawah Gunung Marapi di Bukit Tinggi. Ya, lanjut. Nah, ini juga merupakan hasil kolaborasi antara PVMBG dan Pusat Survei Geologi, di mana ada fenomena lain disebut dengan gunung api lumpur. Nah, ini akhirnya kita mempunyai kesepakatan bahwa untuk gunung api lumpur kebanyakan
kasusnya berkaitan dengan migas. Di awal-awal tahun-tahun jauh sebelumnya untuk gunung api fenomenal gunung api lumpur ini biasanya PVMBG yang melaksanakan survei untuk pengambilan sampel atau sebagainya. Tapi tahun lalu mulai dibagi tugas dengan pusat survei geologi karena ternyata fenomena adanya guaran lumpur ini lebih ke ini adanya di Cirebon ya, di kaki Gunung Ciremai. Memang sepintas sih dekat dengan Gunung Ciremai, tapi setelah kita letakkan dalam konteks geologi regionalnya, itu berada seperti pada gambar di kanan bawah. Jadi dekat di tepi cekungan sebetulnya, di mana di Jawa Utara ini merupakan tepi cekungan yang pusat cekungannya ada di tengah Pulau Jawa. Ya lanjut coba. Ya selanjutnya yang warna titiknya. Nah, jadi setelah kita kumpulkan berbagai informasi yang fenomena gunung api lumpur itu berada di desa Cipanas ini. Jadi kurang lebih mekanismenya seperti itu. Memang akhirnya di sini ada perlunya kolaborasi antara geologi yang sifatnya regional yang membahas masalah cekungan sedimen dan gunung api Ciremai. Ini sebagai salah satu model ya, bagaimana menjelaskan adanya lumpur yang ada di Cipanas ya dengan model seperti ini. Ya lanjut. Nah, tadi kita di awal sudah bercerita lebih kepada bagaimana mitigasi ya, karena ada mekanisme. Sekarang saya akan membawa agak lebih jauh membahas kenapa. Nah, ini yang paling sulit sebetulnya. Saya akan dimulai dari slide ini, saya akan berbagi kepada Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa. Akhirnya kita ingin menjelaskan kenapa kita melakukan mitigasi. Ini contoh suatu pengalaman saya dulu tahun 2013 ya. Jadi Gunung Sinabung itu ceritanya gunung api tipe B atau kurang aktif ya. Jadi sempat 1.200 tahun itu tidak pernah ada erupsi loh, bayangkan. Masyarakat sudah tinggal di sana berabad-abad tanpa diganggu oleh gunung api aktif. Nah, tiba-tiba tahun 2010 ada letusan freatik. Ya, mungkin dari kebanyakan kita menganggap ya mungkin selesai ya letusan freatik cuma sebentar. Dan itu dampaknya buat masyarakat besar karena masyarakat yang sudah lama tidak mengenal dari nenek moyangnya ada fenomena gunung api aktif sehingga kepanikannya sangat luar biasa. Diperkirakan akibat adanya letusan freatik di Gunung Sinabung tahun 2010 itu ada 25.000 orang mengungsi. Karena gunungnya sudah dianggap mati, jadi masyarakat sudah tinggal sampai ke dekat puncak bahkan pertanian maupun rumah. Tapi yang menarik ini ya, ada foto saya di bawah ini, di kiri bawah, saya menemukan adanya arang. Ya. Jadi saat itu belum ada pos pengamatan gunung api juga, sehingga dengan adanya kejadian 2010, PVMBG melakukan pemantauan, tapi dengan masih lokasinya belum di pos, kita masih menyewa ya, menyewa tempat. Nah, kita jalan-jalan pada panah yang merah ini, saya menemukan pohon arang ini. Nah, ini merupakan fenomena yang akibat terjadi oleh awan panas. Nah, di sini tidak jauh dari ini sebetulnya lokasi penggalian galian C sebetulnya. Jadi untuk buat batako atau apa. Sebenarnya banyak pohon-pohon seperti ini, tapi oleh penambang itu sudah dirobohkan ya. Nah, tidak jauh dari sini karena belum tersentuh oleh penambang, pohonnya masih utuh. Saat itu saya belum tidak terbayangkan lah Gunung Sinabung itu akan aktif. Cuman ini saya agak heran aja. Oh, berarti ini dulu-dulunya Gunung Sinabung ini pernah terjadi awan panas gitu. Itu aja yang ada dan tidak menduga ke depan seperti apa ya.
Ya, lanjut. Nah, itu saya baru foto di bulan September 2013. Nah, setelah 3 tahun tidak erupsi, akhirnya pada bulan Oktober, ini foto kiri atas, itu bulan Oktober mulai ada erupsi freatomagmatik lah bisa saya sebut. Dan ada luncuran pertama kali. Waduh, saya bilang ini kok ada tanda-tanda mengarah ke masa lalunya Gunung Sinabung nih dengan adanya arang pohon ini kan. Jangan-jangan nih ke depannya akan terjadi awan panas. Tapi setelah ditunggu-tunggu Oktober, November, malah yang keluar gambar kiri bawah, kiri kanan nih, letusan abu ya, yang mencapai bisa sampai 10 kilo, tapi awan panas belum keluar. Kita juga masih bertanya-tanya ini, kok di masa lalunya ada arang kayu, tapi masih letusan abu seperti ini. Ya lanjut, ini tahun 2013 ya, bulan November. Nah, akhirnya seiring waktu, pada bulan November kita perkuat peralatan di Gunung Sinabung dengan memasang alat beberapa seismometer, tiltmeter, dan GPS ya. Dan betul saja, setelah tahun 2013, erupsi selain ada pembentukan kubah, ada awan panas, yang paling ditakutkan adalah seperti pada 2015 dan 2018, yaitu awan panas bukan seperti di Gunung Merapi yang dari guguran kubah lava, tapi ini awan panas letusan. Nah, ini yang sebetulnya yang menguatkan yang arang kayu ini ya tidak heran gitu. Jadi ini menunjukkan sejarah berulang dari masa lalu. Ya, lanjut. Ya, tahun 2020 masih terjadi awan panas letusan seperti ini. Ya, lanjut. Nah, ini sebetulnya tidak lama dari 2013 ada pembentukan kubah lava di puncak ini persis seperti di Merapi. Jadi kubah lava ini bisa berupa aliran lava, nanti bisa juga berupa diikuti oleh aliran awan panas yang gugur dari kubah lava ini. Ya, lanjut. Nah, ini aliran lava ya. Jadi ada kubah lava, ada aliran lava. Jadi paket di Sinabung ini lengkap ya, letusan eksplosif, kubah lava, aliran lava. Ya, lanjut. Sampai awan panas guguran, maupun awan panas letusan, lengkap. Nah, tadi di awal saya bilang tentang adanya kayu yang terjadi 1.200 tahun yang lalu. Ternyata setelah kita petakan, pada 2013 ini, masa lalu dari Gunung Sinabung yang seperti ini. Ini peta geologi di atas ini adalah yang warna merah-merah ini mewakili aliran lava, dan yang warna hijau-hijau ini aliran awan panas. Jadi seperti di awal, ini merupakan pemetaan geologi, ini merupakan long term untuk melihat potensi, walaupun saat itu belum ada misalkan kita mempunyai peta geologi belum tahu, tapi dengan adanya peta geologi ini kita bisa tahu bahwa ini ke depan ini akan berguna ya, peta geologi ini. Ini usia dari lava dan aliran awan panas ini bergerak mulai dari arah jam 9 ya, kalau jam 9 pagi bergerak ke kanan, semakin muda. Jadi sesuai saat kejadian 2013 ini, awan panas arahnya ke arah selatan tenggara. Sesuai dengan urutan dari aliran lava maupun awan panas itu yang semakin muda dari jam 9, arah jam 9 pagi mengarah ke arah pukul 18 ya, semakin muda. Jadi sangat sekali, buat saya sangat
sangat impresif ya, data-data yang di lapangan maupun data hasil koleksi penelitian atau survei geologi ini. Ya lanjut. Nah, ini sebetulnya saya ingin menjelaskan bahwa hampir seluruh pekerjaan di PVMBG ini kebanyakan memonitoring utamanya adalah kegempaan. Ya. Dan ini terbukti di Sinabung ini sangat sekali menggambarkan sekali gempa-gempa yang direkam ini bisa memberikan peringatan dini kepada masyarakat bila akan terjadi letusan. Jadi kita seperti di awal-awal tadi kita mempunyai peta ya untuk mitigasi dan juga mempunyai data monitoring untuk peringatan dini. Dua hal itu yang kita sampaikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan rekomendasi yang disampaikan terutama kepada pemerintah daerah maupun BPBD ya, agar digunakan sebagai acuan buat dalam mitigasi setempat. Ya lanjut. Nah ini yang contoh ideal ya. Kalau di Gunung Sinabung itu mungkin hanya beberapa stasiun seismik ya. Di Gunung Merapi ini yang paling ideal. Jadi kita mempunyai jaringan ada seismik, ada GPS, ada tiltmeter, ada IDM, ada geokimia yang diwakili oleh titik-titik yang berwarna bulat-bulat ini dan juga dilengkapi beberapa pos pengamatan gunung api yang ada di Kaliurang di selatan, yang ada di Ngepos di barat daya, kemudian juga ada yang di Babadan dan di Selo dan Jerakah. Ya lanjut. Nah ini jadi sejak tahun 2018 di PVMBG Badan Geologi ini melakukan revitalisasi pos pengamatan. Ya, kita programkan per tahun itu ada revitalisasi bangunan pos yang ada di seluruh Indonesia ya. Contohnya di Bromo ini seperti ini bangunannya. Dan ini list pos-pos yang ada di seluruh Indonesia yang akan kurang lebih sudah ada lebih dari 10 pos yang sudah direvitalisasi. Jadi ke depan ini rencananya inginnya tahun 2024 ini selesai semua ya. Bisa bayangkan mungkin Bapak Ibu, adik mahasiswa, PVMBG di samping memonitor gunung api juga melakukan pekerjaan infrastruktur seperti ini. Ya lanjut. Nah ini ya tadi sudah 17 nih yang sudah dilakukan dari rencana 74 pos. Tadi yang ada di pos Bromo, yang ini ada di pos Gunung Agung, kemudian juga ada di Dieng, sudah banyak sekali ya. Ya lanjut. Nah ini yang tadi saya bilang yang utamanya di PVMBG ini adalah monitoring kegempaan ya, melalui jaringan satelit VISAT, sehingga data ini bisa diamati baik di pos maupun di Bandung. Jadi kita mempunyai dua barikade pertahanan ya. Jadi data kegempaan bisa dimonitor secara langsung dari pos maupun dari Bandung, kantor pusatnya. Ya lanjut. Nah ini yang contoh yang di Sinabung, jadi data-datanya begitu banyak kegempaan, memang sudah bisa dimaklum lah kenapa kegempaan ini sangat fundamental. Jadi kalau kita plot, sumber gempanya seperti ini di Gunung Sinabung ini. Ini pekerjaan untuk data hanya 3 bulan. Jadi data 3 bulan itu sudah ada sekitar 13.000 data gempa yang kita identifikasi ya. Dan kalau kita lihat gambar di bawah, kanan paling bawah itu adalah kedalamannya saya plot terhadap waktu. Jadi sebetulnya yang mau saya tunjukkan, ada panah pada gambar kanan bawah ini, saat terjadinya erupsi yang tadi ini, terlihat
pusat gempanya mendalam. Jadi itu menunjukkan adanya suplai dari sumber magma ke permukaan. Jadi kelihatan ya. Nah ini kenapa jadi penting mengidentifikasi pusat gempa, baik itu berupa peta maupun secara time series. Kita bisa melihat apakah ini ada sumber. Nah memang dengan berbagai metode kita gabung, memang di Sinabung ini adanya suplai dari kedalaman sampai lebih dari 15 km. Tapi bisa dibayangkan di Talakmau itu ya hanya berupa titik kecil sebenarnya kalau kita lihat dari kerangka tektonik regional ya. Tapi ya apapun itu tetap berbahaya. Ya lanjut. Nah, tadi mengapa mitigasi yang long term? Sekarang ini lebih kekinian sebetulnya. Jadi kita belajar dari Bapak Ibu mungkin sudah mendengar tadi yang Sinabung. Sebetulnya ada hal yang menarik ya dari penelitian namanya Amelung ya. Mungkin bisa kita lihat ya. Ini ada hubungannya dengan Sinabung, dengan Gunung Agung dan lain-lain nih. Kita next slide berikutnya. Ini kenapa dengan mitigasi ini untuk berkaitan. Nah, jadi paper ini tahun 2010 ya. Jadi dari ini pemantauan deformasi dengan satelit ya, yang kita belum terlalu mengembangkan ya, tapi insya Allah mulai tahun ini kita akan kembangkan tentang citra satelit ini karena memang butuh penanganannya kekhususan ya, di samping datanya mahal sekali ini, dan juga banyak koreksinya dan banyak prosesinya sangat ini, dan interpretasi juga tidak mudah. Nah yang mau saya tunjukkan di sini sebetulnya sebelum kejadian 2013 Sinabung ini sudah ada. Jadi yang ini peneliti Amelung itu memberikan gambaran kok Sinabung ada tanda-tanda deformasi. Kita nggak ada yang menyangka ya. Nah sebetulnya kalau message saya itu yang tadi yang ada pohon terbakar itu jauh ya, itu untuk masa untuk long term menurut saya. Yang ini nih yang menarik ini adalah mid term, karena berapa tahun sebelumnya itu gunung api yang tidak aktif Sinabung tuh, tapi dari satelitnya Amelung tuh Sinabung ini ada ini ya, kita kan bingung orang gunungnya belum meletus gitu, dan itu tipe yang tidak aktif gitu ya. Kemudian juga Talakmau yang tadi saya sebutkan ya, ada gempa tahun 2021 di Gunung Talakmau, ternyata dari tahun 2010 sudah ada deformasi. Dan sebelum ada gempa di Talakmau 2021, kita juga dilaporkan masyarakat tahun 2016. Katanya Gunung Talakmau itu meletus karena ada masyarakat setempat yang melihat adanya abu hitam. Nah, ini menarik ya, hal-hal yang kita tidak duga sebelumnya, karena baik Talakmau, Sinabung, dan terakhir Gunung Agung ya, tahun 2010 ya terakhir meletus ya Gunung Agung tahun 63 gitu. Tapi tahun 2010 ternyata dari analisis INSAR ini ada semacam sinyal data lah yang kita juga dari kegempaan belum ada itu, baik Sinabung, Talakmau maupun Gunung Agung belum ada. Nah ini hal yang baru yang setelah kejadian tentunya ya. Jadi kita betapa data itu bisa kita kategorikan baik yang long term, medium term gitu, yang ke depan bisa kita jadikan sebagai strategi kita dalam mitigasi baik yang long term maupun short term, mid term. Ya lanjut. Ya lanjut. Nah ini ilustrasi yang lain ya. Di awal saya menyampaikan bahwa betapa sangat pentingnya data kegempaan.
tapi tanda kutip kurang begitu berlaku di Gunung Semeru ya. Di Gunung Semeru itu mungkin Bapak Ibu sudah melihat ya kejadiannya di tahun 2020, 2001. Kalau dibilang data kegempaan itu bisa dibilang sangat-sangat tidak signifikan ya kegempaan. Tapi saya kembali di sini melihat ya data satelit ya, walaupun ini juga masih kasar ya, masih butuh pendalaman ya. Ini kita kerjasama dengan USGS ini mulai bulan depan ini untuk pendalaman, karena memang dulu sempat kita programkan ya dengan USGS ini untuk pendalaman INSAR, tapi memang susah-susah gampang masalah INSAR-nya. Akhirnya kita coba lihat, jadi masalah INSAR itu memang ada sinyal lah, tapi ini masih sangat kualitatif, tapi menunjukkan ada indikasi seperti halnya yang tadi di sana. Tapi kita belum bisa memberikan keputusan dari sejauh mana dampaknya, karena dari segi kegempaan itu sangat tidak signifikan. Ya, lanjut. Nah, ini bagian ketiga, masih senada yang tadi, mengapa mitigasi, sekarang data masa lalu yang short term. Nah, ini sebetulnya apa yang akan ingin sampaikan di setelah slide ini, PVMBG ini mulai tahun ini dan ke depan sampai 2024 akan melakukan modernisasi peralatan besar-besaran ya, karena sekarang sudah ada kejadian-kejadian yang betapa data itu kita tidak bisa hanya berdasar pada kegempaan ya, walaupun data kegempaan ini sangat penting dan peralatan yang di seluruh Indonesia sangat-sangat besar dan mahal. Nah, tapi dengan adanya kejadian tadi yang data yang long term, mid term, nah yang short term ini kita melihat dengan adanya data tilt yang kiri atas untuk Sinabung ya, masih kita bisa melihat dengan jelas ya data tilt, walaupun ini tilt juga belum banyak di seluruh gunung api ini. Tapi alhamdulillah ke depan kita sudah mempunyai pembiayaan untuk memodernisasi seluruh peralatan yang ada di gunung api di Indonesia ya. Ini menunjukkan bahwa di data tiltmeter di Sinabung menunjukkan sangat signifikan. Jadi yang peak-peak di gambar kiri atas ini menunjukkan adanya erupsi yang ditunjukkan oleh data tilt. Sebetulnya dari data GPS yang kiri bawah ini juga di Sinabung menunjukkan adanya kelihatannya. Nah, gunungnya memanjang di atau adanya inflasi lah di sana. Nah, ini juga tahun 2013 ini kejadiannya, jadi uji coba sebetulnya menunjukkan bahwa ternyata letusan di Sinabung itu terekam dengan jelas oleh tiltmeter dan sangat tipis oleh GPS di Sinabung ya, tapi ada gitu. Di samping tentu yang tadi saya sampaikan data kegempaan. Nah, ini sebetulnya yang di sini yang slide berikutnya yang akan saya sampaikan. Ya, selanjutnya. Nah, ini sebetulnya lebih tipis lagi dari Sinabung, ini di Semeru ya. Di GPS-nya juga belum lama dipasang, jadi kita belum banyak data GPS di Semeru. Karena Semeru ini sebelum-sebelumnya lebih ditekankan pada kegempaan, tapi belajar dari kejadian Semeru tahun 2021 di mana kegempaannya kurang signifikan ya, atau bahkan tidak signifikan, tapi kita di sini bisa melihat sebetulnya ada perubahan kecil sekali ya. Tadi sebelumnya di INSAR di Semeru juga sudah ada kecil. Nah, ini tantangan ke depan nih dengan adanya pendanaan peralatan yang lebih lengkap ya di Gunung Api seluruh Indonesia ini, kita akan lebih menggali lagi dari GPS dan INSAR nih ke depan ini. Tapi yang tantangannya adalah sinyalnya seperti disampaikan oleh panah-panah kuning ini sangat tipis sekali ya. Jadi
kita belajar di sini bahwa dengan kejadian yang Semeru yang besar seperti itu, bahkan dengan adanya walaupun tipis-tipis ini adanya sinyal, tapi ini sudah harus diwaspadai. Berbeda dengan yang di Sinabung tadi masih jelas sekali terlihat untuk kasus Semeru ini masih sangat tipis. Tapi itu pun ini datanya sangat terbatas. Nah, dalam waktu 2 minggu ke depan ini di Semeru ini akan dilengkapi lagi 2 data GPS. Kami harapkan melengkapi data yang ada pada slide ini untuk lebih kita lebih bisa mendeteksi lagi lebih ini. Karena sekarang di Semeru sudah terjadi lagi ya supply dari Mama, tapi lagi-lagi kegempaannya memang sedikit. Tapi dengan adanya pengalaman kita yang long term, mid term, dan short term ini mudah-mudahan dalam mitigasi gunung-gunung api yang sulit seperti Semeru ini kita bisa lebih hasilnya bisa lebih diharapkan. Nah, baik, mungkin Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, jadi itu sekilas dari mengenai mitigasi gunung api dari hal yang lebih mudah tanda kutip ya ditangani sampai yang paling sulit di gunung api laut maupun di Semeru. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Hendra Gunawan atas pemaparan materi yang luar biasanya ya. Oke, mungkin kita bisa berpindah ke sesi selanjutnya. Silakan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom, atau bisa juga mengetikkan pertanyaannya di kolom Zoom chat. Nanti akan saya bacakan. Silakan buat teman-teman dan Bapak Ibu. Serta oke, ini sudah ada satu dari Pak Sugeng Wijono. Monggo Pak. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang. Jadi saya pemanfaat peta kawasan gunung api, terutama yang terkait dengan penataan ruang. Tadi sudah disebutkan beberapa tipe gunung api, ada Sinabung, ada Semeru, ada Merapi. Terlebih Merapi yang alat-alatnya sudah lengkap, Pak. Saya teringat kejadian letusan Merapi tahun 2010 itu, Pak. Ada simpang siur mengenai penentuan radius kawasan rawan bencana itu. Yang pertama kali itu mungkin 10, kemudian berkembang menjadi 15 kilo, terus terakhir menjadi 20 kilo, sehingga banyak orang-orang yang berdomisili dalam radius 15 kilo atau mungkin antara 15 sampai 20 kilo itu terpaksa mereka bingung apakah mereka juga harus dievakuasi atau tetap tinggal di dalam radius peta kawasan rawan bencana yang sudah ditentukan. Ini yang terjadi pada letusan 2010 yang memang letusannya sangat hebat tahun 2010 itu. Nah, terkait dengan ini mungkin satu contoh Gunung Merapi yang tadi peralatannya sudah komplit. Penentuan kawasan rawan bencana khususnya radiusnya itu mungkin bisa dijelaskan Pak, mungkin dengan kondisi sekarang itu untuk antisipasi letusan yang akan datang itu kira-kira apakah peta kawasan rawan bencana itu radiusnya berubah atau mungkin masih diasumsikan tetap istilahnya radiusnya, baik itu radius kawasan rawan bencana 3, kawasan radius rawan bencana 2, dan kawasan radius bencana 1. Nah ini yang menarik karena ini yang nanti terkait dengan penataan ruang. Mana-mana semuanya daerah itu yang boleh secara permanen itu dihuni atau dijadikan tempat hunian atau hanya sebagai tempat untuk mencari kegiatan perekonomian tetapi tidak tinggal di situ. Ini sangat penting sekali untuk Merapi. Mungkin juga untuk kawasan-kawasan yang lain. Nah, kemudian terkait dengan pemanfaatan peta kawasan rawan bencana itu nanti pemanfaatnya kan kelihatannya BNPB ya Pak dalam membuat peta risiko bencana. Nah ini mestinya
sumber peta kawasan rawan bencana dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu kan akan diakses ke BNPB dalam rangka membuat peta risiko bencana. Di samping mereka juga akan membuat peta kapasitas, kemudian peta kerentanan, sehingga peta risiko bencananya itu bisa dibuat. Nah, ini untuk kawasan-kawasan gunung api itu mungkin perlu kondisi gunung apinya juga satu dengan yang lain berbeda, sehingga pun secara teoritis mungkin kawasan rawan bencana itu kan dinamis juga ya Pak. Jadi tidak statis tapi dinamis. Nah ini kira-kira Pak Indra bisa menjelaskan kira-kira apa saja sih sebetulnya yang tadi sudah diutarakan, ada sejarah, ada modeling, ada geologinya. Itu sebenarnya metode itu kan selalu ditinjau kembali apakah radius kawasan rawan bencana itu berubah untuk saat-saat yang mendatang, misalnya Sinabung yang akan datang, kemudian Merapi itu yang akan datang. Merapi ini kan sudah 2010, sekarang 2012 sudah 12 tahun. Ini sudah ancang-ancang lagi. Saya kira itu jadi pengguna dari peta kawasan rawan bencana khususnya BNPB ini mungkin juga harusnya di cross check juga oleh Badan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi apakah kawasan rawan bencananya itu sinkron dengan kawasan rawan bencana yang ditetapkan oleh Badan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Kadang-kadang ini peta yang disajikan oleh BNPB mengenai risiko bencana itu kok nggak nggak match gitu loh Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan ini. Terima kasih Pak Sugeng. Sekalian ya dengan pertanyaan yang lain Pak Mas Riza, atau ada yang lain pertanyaan? Oke, langsung berpindah ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ditampung dulu pertanyaannya Pak ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Ibu Melita. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat siang Pak Hendra dan sehat selalu. Saya dari Suara Surabaya. Nggak banyak yang ditanyakan. Yang pertama soal mitigasi itu kan juga pencegahan ya Pak. Nah, yang dilakukan ini siklusnya seperti apa? Apa setiap tahun atau rutin setiap bulan atau bagaimana? Terus di Jawa Timur sekarang ini apa ada gunung yang sedang diwaspadai? Karena kan beberapa waktu lalu sempat ada informasi kayaknya Merapi, tapi ternyata enggak gitu. Terus selain pemerintah, selain upaya dari pemerintah, apa yang harusnya dilakukan atau diedukasi ke masyarakat biar tidak sampai ada korban jiwa? Seperti yang Semeru tahun lalu itu kan ternyata juga memakan banyak korban jiwa gitu ya Pak. Udah itu aja, makasih, selamat siang. Ya, baik. Saya coba ini ya, dari mulai Pak Sugeng ya. Jadi saya coba Silakan respon. Pak Hendra. Sebetulnya yang pertanyaan 1 dan 2 ini masih berhubungan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa peta kawasan rawan bencana yang ada ini istilahnya itu default Pak. Jadi di dalam rekomendasinya peta ini dilengkapi dengan data hasil monitoring. Karena data hasil monitoring ini secara implisit sebetulnya di sana ada skenario arah maupun ancaman yang akan terjadi. Sehingga walaupun di petanya misalkan KRB 3 itu luas, tapi berdasarkan data monitoring ini punya skenario gini, tidak serta-merta yang radius yang maksimal itu kita gunakan. Nah, satu itu. Yang kedua, memang kalau berkaitan dengan kawasan rawan bencana terutama 3, kita rekomendasikan tidak ada infrastruktur permanen. Ya. Tidak ada struktur permanen karena, tapi itu lagi-lagi rekomendasi ya. Contohnya yang di Gunung Gelut, erupsi yang besar kan bulan Februari 2014. Nah, saat itu ada keinginan membuat infrastruktur berupa bangunan permanen di KRB 3 dekat kawahnya. Ya kita sudah rekomendasikan memang sebelum tahun 2015 ya aman saja sih. Hanya seperti tadi Pak, yang mengapa mitigasi long term itu kita tidak ada jaminan Pak
di Sinabung sudah 1.200 tahun istirahat, masyarakat juga sudah melupakan, nenek moyangnya juga tidak pernah ada yang menyampaikan, tapi ternyata meletuskan. Nah, demikian pun juga di Kelut. Kita sudah sampaikan bahwa kalau Kelut itu punya statistiknya ya, puluhan tahun istirahat, tapi seperti tadi sampaikan, peta geologi, peta karbe itu berbicara jujur, Pak. Memang kalau gunungnya aktif ya meletus ya setahun kemudian. Jadi apa yang sudah dibangun juga jadi sia-sia. Itu ya yang kita harapkan peta KRB itu seperti itu. Jadi kita lengkapi antara peta dan data monitoring. Nah, begitu data monitoring ini bergerak, kan kalau sudah permanen susah, Pak. Kalau hanya ada kegiatan sifatnya temporel ya, kegiatan aktivitas yang tidak permanen, begitu ada peningkatan aktivitas bisa kita alihkan, Pak. Nah, itu saja sih, karena kalau dalam melarang-melarang kayaknya dari Badan Geologi tidak seperti itu. Jadi kita lebih dikembalikan lagi ke daerah untuk yang mengambil keputusan. Kita memberikan rekomendasi atau saran teknis sebaiknya begini-begini gitu. Kemudian kembali ke Merapi sedikit. Kenapa radius jarak? Ya lagi-lagi itu Pak Sugeng, jadi data. Jadi ada yang belum disampaikan sebetulnya. Jadi kita kerjasama dengan dunia sebetulnya untuk monitoring real time pertumbuhan kubah, Pak. Nah, dari monitoring real time pertumbuhan kubah ini kita bisa tahu rate supply dari magma yang naik. Nah, saat dinaikkan jadi 10, 15 itu sangat tinggi, Pak. Diukur dari gunung manapun di dunia sangat tinggi dan konsekuensinya atau dampaknya cepat, Pak. Sehingga harus diputuskan secara cepat. Tapi kita bersyukur ada kerjasama dengan dunia sehingga dalam hal ini USGS kita bisa ngambil keputusan cepat. Karena alat-alat ini pengalaman buat kita semua. Alat-alat yang standar kita monitoring sekarang, begitu kejadian mati semua, Pak. Hanya yang ada di satelit di angkasa yang mesti hidup. Jadi kalau alatnya hanya di puncak, di lereng, oleh letusan-letusan yang kecil sebelumnya sudah mati, Pak. Sudah tertimbun, sudah rusak. Nah, inilah pengalaman bahwa betapa dalam mitigasi gunung api ini kerjasama, kemudian metode-metode itu memang harus saling melengkapi ya. Termasuk yang tadi saya sampaikan dengan adanya satelit, adanya GPS, walaupun sekecil apapun, kita merasa itu akan sangat penting. Hanya masalahnya kan anggarannya itu terbatas, Pak. Jadi kita kedepankan yang kegempaan seluruh Indonesia, tapi dengan adanya kejadian Semeru ini kita tingkatkan semua gunung yang ada di Indonesia ini kita lengkapi, bukan hanya seismik, tapi kita lengkapi GPS, kemudian juga altimeter dan CCTV dan lain-lain. Ya mudah-mudahan kita berharapnya lebih banyak ya ke depan. Kemudian menanggapi dari Surabaya tadi terkait mitigasi sebenarnya tidak jauh dengan pertanyaan Pak Sugeng tadi, Mbak ya. Jadi dalam mitigasi ini hilir sebetulnya, hilir dari upaya-upaya yang dilakukan oleh PVMBG Badan Geologi dalam melakukan mapping, jadi KRB dalam melakukan pemantauan, dan sebetulnya ada penyelidikan sih, walaupun sekarang dulu kan penelitian, hanya sekarang sudah ada BRIN, jadi Badan Geologi sudah tidak melakukan lagi penelitian, tapi dalam hal ini Badan Geologi PVMBG ini akan melakukan kolaborasi dengan universitas, dengan BRIN dalam melakukan penelitian. Kita tangan terbuka ya dengan semua institusi yang agar seperti Mbak tadi sampaikan mitigasinya tepat, Pak. Jadi kalau semua komponen itu lengkap, ya kita akan lebih baik dalam menanganinya, termasuk yang tadi yang di Semeru ya. Di Semeru itu kegempaannya kecil, gempanya, tapi kita belajar di sana ternyata harus multi parameter ya, yang sekarang oleh pemerintah akan digalakkan itu memang harus multi parameter, bukan hanya kegempaan tapi juga satelit maupun GPS akan kita lengkapi. Kadang-kadang seperti itu, jadi gempanya tidak ada tapi mungkin gunungnya kembung seperti yang tadi di awal long term itu
itu gunungnya nggak ada yang percaya Sinabung akan meletus. Tapi orang data yang bicara, orang saat itu metode satelit itu belum terlalu populer ya, karena resolusinya rendah, tingkat ketelitiannya kurang, jadi kita agak ragu ya, kok gunung yang nggak aktif dibilang kok ada deformasi. Nah, sudah kejadian kita flashback, oh ternyata memang pentingnya multi metodologi itu ya seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Kalau antisipasi ke depan setelah tahun 2010 itu ya, 2010 korbannya cukup banyak itu, kira-kira 200 lebih sedikit lah orang meninggal itu karena awan panas itu. Nah, kira-kira antisipasi ke depan setelah 2010 itu, apakah ada usaha-usaha dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi khususnya Merapi ini dalam menekan mengurangi risiko bencana yang akan terjadi, Pak? Ya. Karena letusan 2006, 2010 agak berbeda ya, Pak. Ya, nah ini ya. 2000 di atas 2010 kan kita nggak tahu. Nah, ini antisipasi dari Pusat Vulkanisasi dan Mitigasi Bencana Geologi apakah sudah dilakukan? Ya. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Memang bagus ini pertanyaan Pak. Akhirnya kita bisa bedah lah bahwa mitigasi ini aspeknya banyak Pak. Di samping aspek yang saintifik ya, ternyata aspek dari manusianya nih Pak. Nah, ini bagus di BPTKG ini dalam hal ini karena alatnya banyak sehingga ada UPT khusus menangani Merapi Pak. Oleh karenanya dengan ada unit khusus UPT ini, alat yang banyak lebih mudah dihandle Pak. Karena itu rutin pekerjaannya, maintenance peralatan segitu banyak. Nah, yang bagus sekarang di BPTKG ini mempunyai program namanya wajib latih, Pak. Wajib latih masyarakat di daerah-daerah yang berisiko. Jadi, kalau mindset dulu itu kan semua itu harus datang dari saintisnya nih yang punya data. Nah, sekarang kita merasakan betapa pentingnya masyarakat yang mengetahui akan potensi bahaya. Sehingga ini bersinkron ya, memperkuat dalam upaya mitigasi. Yang contoh konkretnya mungkin seperti ini, yang contoh di Palu lah. Di Palu itu ada kejadian seperti ini, Pak. Ada setelah adanya likuifaksi ini, ada suatu keluarga ya, begitu ada kejadian dia mencari anggota keluarganya Pak ke arah yang tempat kejadian justru. Padahal anggota keluarga yang dekat tempat kejadian itu selamat Pak, mengarah pulang Pak. Nah inilah, jadi yang jadi korban itu yang mencari ke daerah bahaya Pak, karena kurangnya pengetahuan Pak. Justru yang orang di lokasi menjauh Pak. Nah ini kan pentingnya seperti wajib latih tadi, ada program keluarga tangguh bencana, ada desa tangguh bencana. Ini dalam mengisi kekurangan dari yang tadi, yang mindsetnya tadi hanya dari saintifik, tapi masyarakat yang proaktif itu sangat ampuh menurut saya. Ini sudah dibuktikan juga di Kelut Pak, 2014 itu hanya 2 jam Pak orang mengungsi Pak. Tapi masyarakat di sana, pemerintah daerahnya sangat proaktif untuk menggerakkan masyarakat tanpa harus ditakut-takutin ya. Memang masyarakatnya paham, sehingga begitu naik status menjadi awas untuk mengungsi, masyarakat mengungsi dengan tertib Pak. Dan alhamdulillah tidak ada korban ya di sana. Itu yang contoh yang yang perlu terus didorong, bagaimana peran dari pemerintah daerah maupun masyarakat sama-sama dalam melancarkan atau mensukseskan mitigasi. Ya, itu penting sekali Pak. Jadi mungkin di Jogja itu dulu karena ada satu panutan ya, yang juru kunci Merapi itu loh, Mbak Marican itu lah, ini yang biasanya diikuti oleh masyarakat sekitarnya gitu loh Pak. Jadi Mbak Marican itu termasuk korban itu Pak. Terima kasih Pak Indra. Ya, sama-sama Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Hendra atas jawabannya dan Pak Sugeng atas pertanyaannya. Mungkin dari Mbak Melita ada tanggapan? Silakan Mbak. Sementara cukup Mas. Oke, terima kasih Mbak Melita. Oke, dibuka sesi pertanyaan lagi, mungkin buat Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar pada siang hari ini. Silakan, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menggunakan fitur raise hand
ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Silahkan. Oke, ada Bapak Awang Satyana. Monggo, Pak Awang, silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang, Pak Hendra. Selamat siang, Pak Awang, Pak Senior. Ya, Pak Hendra, saya mau nanya gunung-gunung api bawah laut, Pak, yang di Indonesia Timur ya. Ada 6 itu. Tadi kan Pak Hendra cerita monitoringnya dibantu juga oleh Geologi Marin, Pak ya, PPGL gitu. Pertama, apakah PVMBG sudah mengetahui geologi atau detail, Pak ya, dari setiap gunung itu, ke 6 gunung itu? Karena mungkin kan sedikit sekali, Pak ya, data-datanya ya. Mungkin dari waktu zaman Belanda juga sedikit, karena di bawah laut gitu. Yang muncul sedikit, yang sedikit muncul tubuhnya di atas laut mungkin agak lumayan, tapi juga saya pikir sangat sedikit gitu dibandingkan gunung-gunung api daratan. Jadi apakah PVMBG sudah punya data detail ya geologi dari setiap gunung api bawah laut di Indonesia Timur itu? Terus terkait monitoring atau mitigasinya, tadi Pak Hendra sudah ceritakan beberapa peralatan ya. Apakah itu dilakukan secara rutin Pak atau bagaimana nih ininya? Apakah setiap ada kegiatan dari Geologi Marin terus dititipkan atau gimana Pak Hendra? Gitu Pak kira-kira pertanyaannya. Ya. Terima kasih Pak Awang. Ya sebetulnya saya mau belajar sama Pak Awang nih. Jadi waktu saya di PSG itu Pak, saya juga untuk teman-teman di PVMBG kurang punya akses Pak ke sana Pak. Tapi kalau dari teman-teman migas ternyata datanya lengkap ya Pak ya. Ya, itu makanya saya minta ke Pak Edi Slamento lah, ajak-ajaklah PVMBG dengan Pak Awang untuk ngobrol apa konteks geologi regionalnya Pak. Karena itu kan nantinya ke skenario ya Pak Awang ya. Kita butuh pemahaman itu untuk membuat skenario ke depan. Kemudian juga tantangan untuk deploy alat-alatnya harus dengan PPGL ini Pak Awang nih. Tapi sih ini kepala balainya sih semangat Pak, siap bantu katanya. Walaupun pasti mungkin mahal ya Pak ya, peralatan monitoring di dasar laut. Kita juga belum sempat dengan Pak Reza lah saya ngobrol dengan Pak Hadi, nanya harga, kemudian deploy-nya, waduh saya bilang sangat-sangat luar biasa. Tapi gimana pun itu juga karena memang ini Pak Awang jadi dari BMKG juga sangat percaya ya menyerahkan hal ini ke Badan Geologi untuk dilaksanakan. Di lain pihak BMKG juga mereka dengan tight gauge-nya Pak, dengan tight gauge-nya mereka juga kerjasama dengan BIG sehingga untuk bisa inginnya mendeteksi tsunami lebih awal nih Pak. Kalau ada kalau ada longsoran ya atau tsunami yang di-generate oleh letusan gunung api. Tapi terima kasih nih Pak, mungkin saya akan banyak ngobrol nih Pak untuk Pak Awang nih di Indonesia Timur kan pakarnya nih untuk geologinya. Ya kalau dari data migas Pak ya terutama ya. Pak Awang kita lanjutkan nanti diskusi-diskusinya nih untuk geologi bisa Pak silakan di Indonesia Timur nih. Ya, bisa dari data-data seismik regional tuh bisa membantu Pak, data seismik, data gravity. Hanya mungkin kalau untuk ke tubuh gunung apinya mungkin sedikit sekali ya pengetahuannya Pak ya. Karena dari dulu kan nggak pernah dilakukan gitu. Saya lupa nih Pak Awang, kita ada kerjasama dengan Pushydrosal ya. Kemarin kita sempat kerjasama PVMBG, bahkan mungkin PSG juga P3GL Pushydrosal di daerah Maluku Pak. Gunung api laut mungkin kedalamannya berapa ratus meter lah, hanya nggak aktif sebetulnya Pak. Karena kan dari PPGL punya SOP bagus ya, mereka mengambil sampel-sampel itu tahulah mana yang ada kegiatan aktivitas thermal atau vulkanik yang dangkal itu biasanya mereka ini. Tapi yang kemarin di Maluku itu nggak ada sih. Ini sedang dilanjut juga nanti Pak. Mudah-mudahan terus diekspand ke Indonesia Timur nih. Iya, butuh sampling Pak ya dari Marin, Geologi, kemudian dari Pushydrosal segala macam. Dikoordinasi. Betul. Ya, makasih Pak Hendra. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak. Makasih Mas Reza. Ya, terima kasih Pak Awang dan Pak Hendra. Oke, ini mungkin ada pertanyaan lanjutan ini Pak dari teman-teman, tapi di kolom chat ini akan saya bacakan ya. Oke, selamat siang. Izin bertanya, menurut Bapak seberapa penting kolaborasi antara kementerian dan lembaga untuk upaya mitigasi bencana?
bagaimana upaya untuk menyatukan program atau kegiatan dari berbagai kementerian dan lembaga tersebut? Demikian Pak pertanyaan dari Zukruf, Pak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat makjleb sekali ya. Memang itu ya, memang yang ditunggu ini kita ini masing-masing ya. Sekarang sudah mempunyai kemauan dari semua institusi untuk berkolaborasi nih. Kita dari Pak Kepala Badan itu juga mengarahkan harus mengedepankan kolaborasi baik dengan BMKG, BIG, BNPB ya. Sehingga tadi yang ada pertanyaan bagaimana sih apakah produk dari peta KRB-nya oleh BNPB udah tepat atau apa, ini juga memang salah satu yang ingin kita lanjutkan kolaborasi dengan BNPB terkait masalah update peta KRB. Kemudian dalam hal penelitian kita coba akan dorong dengan BRIN dan universitas, karena kita tidak boleh lagi melakukan penelitian, mungkin survei, tapi tetap dalam mitigasi kita butuh pendalaman ya. Itu gunanya kita dengan dengan instansi lain perlunya ada kolaborasi. Terima kasih, ini sangat sangat bagus dan memang itu yang setiap ada rapat koordinasi kita kedepankan memang ya. Baik kita buat juga platform yang bisa kita kerjasamakan, misalkan dalam waktu tidak lama kita ingin launching portal mitigasi bencana geologi di mana peta-peta semua ya bisa dimanfaatkan oleh kementerian maupun instansi lain dalam kondisi siap pakai gitu, dan mudah diakses. Ini juga saya harapkan akan mempercepat proses mitigasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendra atas jawabannya. Apakah ada tanggapan dari Mas Zukruf? Silakan, apabila ada tanggapan bisa langsung di kolom chat saja atau on mic langsung ya. Silakan. Oke, kelihatannya masih belum ada tanggapan. Sudah cukup Pak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Zukruf. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak, ini Pak. Ini menarik ini Pak, dari teman-teman mahasiswa arsitektur tingkat akhir dari Jihan Ada. Izin bertanya Pak, apakah upaya mitigasi itu hanya berdasarkan monitoring berdasarkan alat, kemudian monitoring upaya pemerintah dan masyarakat? Apakah tidak ada mitigasi di bidang penyiapan infrastruktur berupa tempat pengungsian sementara dan pusat edukasi mitigasi di Indonesia? Karena setahu saya, jika di bidang arsitektur, hanya ada tempat evakuasi sementara berupa escape building untuk bencana tsunami. Sekian Pak untuk pertanyaannya Pak. Ya, baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Memang kebetulan memang Badan Geologi tidak berkaitan dengan kegiatan itu ya. Hanya kan kita dalam rapat-rapat koordinasi semua stakeholder terkait di dalam rapat koordinasi bila ada terjadi bencana di dalam posko kebencanaan, memang kita bagi tugas, jadi siapa berbuat apa sudah ada bagiannya. Dari bidang kesehatan sudah menyiapkan, dan semua di bawah koordinasi BNPB dan BPBD. Jadi dinas-dinas terkait ya untuk infrastruktur, listrik, segala macam memang harus dikoordinir ini. Sampai ke suplai makanan. Nah, yang saya tahu dari BNPB ini giat ya melalui BPBD di daerah-daerah untuk membuat rencana kontingensi sebetulnya. Nah, kalau daerah sudah mempunyai rencana kontingensi, yang membuat itu biasanya semua kementerian terkait ya. Kita dari Badan Geologi menyiapkan skenario kejadian ya, skenario bahaya kebencanaan, dan kemudian dinas-dinas terkait menyiapkan apakah perlu pembangunan jalannya lewat mana untuk evakuasi, lampu penerangan, untuk bahkan sampai ke peliharaan hewan ya, itu juga harus harus ditangani itu. Jadi intinya sih itu memang di bawah koordinasi BNPB dengan daerah sebetulnya untuk membuat skenario atau kontingensi dalam menangani bila terjadi bencana. Dan sampai jumlah itu Pak, mobilnya ada berapa, dan itu merupakan dokumen resmi dari daerah atau negara, dan itu harus diupdate biasanya tiap 5 tahun. Karena kan
data monitoringnya berbeda, kan, situasinya berbeda, masyarakat juga kondisinya sudah penyebarannya sudah berbeda, jumlah masyarakatnya bertambah, itu juga harus tetap diupdate. Tapi ya memang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Mungkin saya izin menambahkan pertanyaan lagi nih Pak, dari saya pribadi nih Pak. Berarti sampai sekarang sendiri itu belum ada ya Pak ya tempat atau mungkin infrastruktur yang dapat memitigasi bencana selain escape building untuk tsunami tadi Pak. Contohnya kayak misalnya ada gempa bumi atau mungkin gunung meletus. Apakah tidak ada infrastruktur yang memadai untuk memitigasi bencana itu Pak? Ya. Sebuah tempat selain escape building untuk bencana tsunami tadi. Ya, sejauh ini yang kita sudah lakukan sebetulnya hanya merekomendasikan arah untuk escape aja. Nah, tentunya kebijakan untuk membangun itu kan pemerintah daerah ya, bergantung pada kemampuan daerah dalam membangun. Idealnya sih seperti itu, semua itu ada. Biasanya pemerintah daerah itu mengoptimalkan saja infrastruktur yang ada, tidak membuat loh, karena itu biaya ya. Idealnya kalau negaranya seperti Jepang bisa. Nah, seperti di Sinabung itu kan mempunyai titik kumpul namanya Jambur. Jambur itu tempat orang kumpul sosial, Pak. Jadi kalau ada kejadian itu orang ke situ biasanya. Dan Jamburnya setiap desa ada. Jadi bisa alih fungsi sementara, biasanya untuk kawinan. Jambur itu kan hanya atap kayak gitu ya, nggak ada dinding gitu, tapi ada lantai, jadi orang bisa berteduh, yang penting tidak kehujanan. Ya memang idealnya seperti itu, tapi kan mungkin itu kan masalah keseimbangan ya, pemanfaatan, kos, kalaupun ngebangun tidak dipakai gimana, kan lebih baik memanfaatkan yang sudah ada, bisa dioptimalkan sih. Idealnya memang bagusnya punya ya, dalam perencanaan tiap daerah itu punya. Berarti untuk Indonesia sendiri emang belum sampai ke tahap sana ya Pak ya? Masih hanya mengarahkan lah, biar lebih optimal dan juga dari segi ekonomi gitu ya Pak ya? Ada prioritas yang lain ya. Betul. Masyarakatnya harus sejahtera dulu. Ya betul. Ya mungkin dari Mbak Jihan ada ya, ada tanggapan? Silakan, jika ada tanggapan bisa langsung on mic atau tulis di kolom chat. Silakan. Oke, sudah cukup dari Mbak Jihan, ada, terima kasih. Oke, silakan apabila masih ada pertanyaan lagi, bisa langsung saja menggunakan fitur raise hand di Zoom atau ditulis di kolom chat. Nanti akan saya bacakan dan kemudian akan saya serahkan ke Pak Hendra untuk dijawab. Karena masih ada waktu kurang lebih sekitar 40 menit. Betul ya Pak Diin ya? Yes. Oke, terima kasih Pak Diin. Masih ada waktu kurang lebih 40 menit. Silakan yang ingin berdiskusi dengan Pak Hendra, silakan. Pak tanya sebentar Pak Hendra, apakah di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi juga membuat peta-peta lain seperti peta kerentanan bencana, peta kapasitas bencana, kemudian peta risiko bencana? Membuat juga nggak? Ya Pak Sugeng. Karena kita sudah punya komitmen nih Pak, jadi kita Badan Geologi ini bagi tugas dengan BNPB, kita untuk peta kawasan rawan bencana bahayanya aja Pak. Kalau untuk kapasitas kerentanan dari BNPB dan risiko juga dari BNPB. Ya. Tentunya kita harus kolaborasi nih Pak. Iya betul Pak. Kalau berdiri sendiri kelihatannya kadang-kadang peta yang dikeluarkan dalam risiko bencana itu kok nggak match ya dengan ancamannya gitu. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan buat Bapak Ibu dan teman-teman peserta yang masih ada pertanyaan, bisa langsung menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, ini kelihatannya ada pertanyaan dari Ibu Ivone ya.
Silakan Ibu Ivone, jika ada pertanyaan bisa langsung on mic saja. Ya, terima kasih host dan juga narasumber Pak Hendra. Adapun pertanyaan saya adalah mengenai peta. Dari hasil pemetaan itu kan kita bisa menentukan Pak, biasanya area-area bangunan itu terletak di zona merah atau kuning ataukah hijau macam itu. Nah, dengan adanya terbitnya peta ini, apakah nantinya bisa berkoordinasi dengan pihak pemerintahan daerah maupun pemerintahan kota untuk mengatur tata kotanya kembali, Pak? Jadi biar tidak ada pembangunan di area-area yang zona merah, Pak, untuk menghindari terjadinya korban maupun kerusakan di infrastruktur maupun bangunan. Mohon memberikan saran, Pak, kaitan pemetaan ini, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ivon. Perlu kami sampaikan bahwa PVMBG ini hampir seminggu 2 kali, Bu, melakukan koordinasi dengan ATR terkait, biasanya ATR ini mempunyai prioritas, Bu, daerah-daerah mana yang dikembangkan. Nah, kita selalu diundang ke Jakarta untuk memberikan masukan daerah-daerah mana yang permanen bahayanya, sehingga mereka tidak salah dalam mengembangkan sih. Seringnya seperti itu, terutama untuk gempa bumi dan gerakan tanah nih, Bu. Karena kan daerahnya luas ya. Jadi ATR ini ingin yakin bahwa apa yang mereka rencanakan itu memang tidak di dalam daerah-daerah yang bahaya. Masalahnya ini sih, masalahnya apa yang sudah kita lakukan koordinasi ini, rata-rata masalahnya meminta peta detil, Bu. Jadi SOP kita default itu 1:50.000 petanya. Sedangkan dari ATR atau daerah itu rata-rata 25.000 bahkan sampai 10.000. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bagaimana memberikan solusi ya. Karena kalau dengan jumlah orang yang terbatas di kami, kita dengan pembuatan peta 1:50.000 aja udah butuh puluhan tahun, Bu ya. Sehingga mungkin ke depan kita coba carikan bagaimana ada instansi atau pihak lain ya, di mana Badan Geologi bisa memposisikan sebagai jurinya atau memvalidasinya, Bu. Karena kalau dilakukan semua, apalagi dalam skala detail seluruh Indonesia, akan tidak akan tercapai gitu, karena memang butuh waktu dan tenaga dan biaya juga ya, sehingga ada kecenderungan yang ke depan ini ada instansi yang menengahi lah, mungkin dari swasta atau dari mana, kita bisa memberikan panduannya, Bu, dan pengawasannya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Ada problem seperti ini, Pak. Jadi untuk tingkat kabupaten atau kota, apalagi kalau tingkat kecamatan ya Pak, tingkat distrik atau kecamatan itu, kita kan dalam mitigasi bencana kadang-kadang perlu ke arah, istilahnya sekarang kalau BNPB kan desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana kan diperlukan sekali peta yang sangat detail, mungkin untuk desa kan 1.500. Sehingga pemasangan misalnya untuk early warning system, misalnya ekstensiometer itu mau dipasang di mana saja sih setelah desa-desa yang potensi longsor itu diketahui. Prioritas mana yang perlu dipasang di ekstensiometer. Nah, ini kan perlu pemetaan yang detail, Pak. Nah, ini sampai tingkat kabupaten itu kalau ditanya, wah ini perlu pemetaan detail, itu tidak punya dana, Pak. Katanya tidak ada dana untuk mapping itu. Lah, saya kira ini perlu kolaborasi antara anggaran BPPD untuk memetakan daerah-daerah yang keterkaitan dengan apa ya, istilahnya early warning system yang mengarah ke desa tangguh bencana itu. Ya. Saya kira gitu Pak Indra. Ya, betul Pak Sugeng, itu memang sedang aktif bahan diskusi di kami ya. Saya minta teman-teman divisi gerakan tanah ini, mereka kan bilangnya gini, spot titik gerakan tanah itu skalanya paling 50 meter, 100 meter, Pak. Jadi kalau petanya kalau petanya tidak detail nggak akan bisa berbuat apa-apa. Akan kelihatan ya. Ya, ini kita coba ada kerjasama dengan ke depan dengan UPI dengan memanfaatkan drone, Pak. Jadi survei dengan drone kan bisa lebih detail, Pak. Ya. Nah, perkaranya kan kalau semua ditangani dari pusat, menerbangkan drone seluruh Indonesia juga repot. Nah, ini perlu kerjasama dengan daerah. Kita bisa olah datanya, kita bisa olah gitu ya. Tapi yang menerbangkan drone bisa kita minta gitu datanya.
Jadi ini kadang-kadang kalau udah sampai ke daerah itu, apalagi di tingkat kecamatan, malah justru nggak punya dana. Yang punya dana itu malah desa sekarang, karena bantuan ada bantuan desa gitu loh. Kecamatan nggak punya, Pak. Kemudian kabupaten lewat BPPD. Prioritas di BPPD itu sendiri tidak fokus, Pak, untuk penyiapan peta itu kelihatannya belum. Nah, saya penanggulangan bencana itu belum menjadi prioritas, khususnya untuk penyiapan peta yang terkait dengan early warning system gitu loh, Pak. Misalnya longsor itu di mana-mana sih titik-titik yang mau dipasang extensiometer, mestinya dipilih yang penduduknya cukup banyak dan segala macam, itu kan perlu peta yang detail, Pak. Iya, betul, Pak. Ini tantangannya masih banyak nih, Pak. Iya, Pak, betul, Pak. Jadi itu kalau diserahkan ke lembaga setingkat PV Persatuan dan Mitigasi Bencana Geologi BNPB juga tidak mampu, dan itu harus memang diberi kewenangan di daerah. BPPD harus difungsikan, Pak. Dan memang harus diarahkan program-programnya itu yang mengarah ke penanggulangan bencana itu, terutama penyiapan early warning sistemnya itu. Kadang-kadang anggarannya itu ini kok malah sebagian besar dimanfaatkan untuk keadaan darurat atau mungkin keadaan rehabilitasi rekonstruksi. Nah, ini yang mungkin belum menjadi regulasi peraturannya itu. Ya, kita masih ini, Pak, masih menganut sistem pemadam kebakaran, Pak. Ada kejadian dulu. Pak Hendra, saya mau tanya juga ini, ada case yang kemarin ini ya, yang longsor di Geladak Perak itu, yang selepas perbaikan jembatannya yang diresmikan oleh Bupati Lumajang tanggal 20 April kemarin. Terus kemarin kan longsor, jadi separuh menuju ke area jembatan tersebut tidak bisa dilalui lagi. Sebenarnya pada waktu kami ke sana bersama teman-teman akademis dari pihak ITS maupun dari UGM Unibrau itu sudah menganalisa bahwa jalannya itu pasti akan selalu terkena longsor, Pak. Jadi karena sudah ada penggundulan hutan, lalu ada pengerukan eksploitasi pasir di bawah-bawahnya, jadi udah keropos gitu. Tetapi pihak Pemda maupun pihak daripada Bapedanya juga dari masyarakat sana itu masih ingin jembatan itu bisa berfungsi, yaitu mungkin hanya dilewati oleh sepeda motor. Padahal itu sudah tidak mumpuni, dan ternyata benar pada waktu kemarin terjadi hujan terus-menerus, terjadi longsor, lalu separuh badan jalannya sudah nggak ada gitu loh, Pak. Jadi menurut saya harus adanya collaboration, karena kalau luas dengan luasnya daripada Indonesia ini, kalau hanya satu departemen saja yang menangani pemetaan, tetapi tidak ada sinergi collaboration antara pihak akademis, dari pemerintah, dan juga pihak masyarakat sendiri dan pengusaha maupun media sosial, itu nggak akan jalan, dan itu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Tetapi kalau kita melakukan collaboration dengan sinergi yang baik, sama-sama menyatukan visi misi, itu bisa jalan dengan bagus, seperti halnya di Jepang. Contohnya juga dari beberapa NGO lokal sempat protes kan, ini bukan case yang di Lumajang, tapi case yang di daerah Subang. Jadi mereka kan sudah memprediksi ini kalau hujan ini pasti akan longsor, ada banjir. Jadi mereka sudah menanam itu dengan bibit-bibit tanaman 5 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu. Tapi ternyata pemerintah daerahnya itu mengubah daerah dekat gunungnya tersebut, badan menuju ke gunung, diubah menjadi tempat wisata, sehingga pohon-pohon yang sudah ditanam oleh pihak NGO lokal ditebangi lagi. Kemudian saat beberapa minggu yang lalu hujan kaki, terjadi longsor seperti itu. Jadi harusnya itu bagaimana ya Pak, supaya terjadinya sinergi? Apakah harus ada suatu MOU, mengingatkan pemilihan kepala daerah maupun kepala desa itu kan setiap berapa tahun sekali, yang mana suatu SOP atau MOU itu ganti kepemimpinan, ganti visi dan misi gitu loh Pak, ganti pembenahan aturan-aturannya. Nah itu yang mereka nggak mikirkan, kenapa sih kita nih nggak bikin aturan-aturan atau program pemerintahan kerja yang sustainable, jadi berkelanjutan gitu, yang mana efeknya itu hasil solusinya akan dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di situ gitu. Begitu. Itu Bu, memang dilema ya Bu ya.
Kalau kemarin kepala badan kita ke pos Gunung Semeru ya, kebetulan Pak Bupatinya hadir Bu dan menyampaikan kebutuhannya concernnya Bu sama dengan mitigasi ini. Memang beda-beda ya tanggapan tuh ya. Sekarang sih kita positif Bu dengan Bupati Lumajang ya concernnya terhadap ini, tapi memang mungkin perlu diskusi lebih jauh ya. Sebetulnya kalau masalah seperti Ibu sampaikan, masalah untuk gerakan tanah kan bukan masalah larang-melarang ya, itu kan ada teknologi ya Bu ya, berbeda dengan gunung api Bu. Kalau udah merah itu ya susah. Kalau tadi seperti Ibu sampaikan kan, kalau gerakan tanah pohonnya bisa di treatment lah, ada dibuat perlakuan, engineeringnya juga, teknologi masih bisa ya. Mudah-mudahan sih itu bisa, hal-hal seperti itu di daerah lain atau di mana saja gitu bisa dikedepankan Bu, karena dari divisi kami di gerakan tanah ya sebetulnya tinggal mau mahal atau tidak sih Bu ya. Untuk kasus-kasus gerakan tanah bisa tapi mahal seperti itu, atau lebih murah pindah tempat. Tapi kalau gunung api berbeda Bu. Gunung api kan dengan ancaman bahayanya cepat, suhu tinggi, tekanan tinggi, itu hampir tidak ada teknologi yang bisa menahan lah. Salah satunya ya satu-satunya cara ya kita menghindar gitu. Tapi untuk gerakan tanah, apa yang saya dapat masukan dari teman-teman divisi gerakan tanah sih di teknologi Bu. Teknologi di treatmentnya itu udah. Kayak tadi udah bagus ada pohon ya, itu jadi masalah itu. Ya mungkin harus banyak ininya Ibu ya. Koordinasi ya, sehingga kita saling mengingatkan seperti itu. Terima kasih Bu. Pak Indra ya, kalau saya nambahkan Bu Ivon ya. Bu Ivon, kalau secara legalitas atau secara undang-undang itu sebetulnya dengan dibentuknya BNPB, kemudian di tiap daerah, provinsi maupun kabupaten itu ada BPPD. Itu BPPD itu kan fungsinya sebenarnya koordinator dia. Nah, dia itu sebetulnya itu sebelum menangani bencana itu ada 3, di pra bencana, kemudian saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Nah, itu tinggal menerjemahkan itu saja sebetulnya. Nah, sekarang prioritas masing-masing kabupaten atau kota itu bisa beda-beda prioritasnya itu lupa. Nah, ini kalau bisa diprioritaskan mana dulu yang diprioritaskan dengan arahan mungkin dari BNPB, mungkin juga dibantu dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, itu akan bisa jalan Pak. Karena tenaga di BPPD itu terus terang ya, yang terkait dengan kebencanaan atau geologi itu mungkin masih sangat minim Pak. Apalagi di luar Jawa Pak. Itu tenaga-tenaga yang profesional menangani itu tuh masih sangat sedikit. Terima kasih Pak Indra. Pak, saya kembalikan. Terima kasih Pak Hendra, terima kasih Pak Reza, Pak Sugeng dan host. Terima kasih atas penjelasannya. Memang kita harus perlu bersinergi collaboration supaya kita bisa menjadi negara yang tingkat awareness-nya tinggi seperti Jepang, Pak. Termasuk itu Bu Ivon, rumah-rumah tahan gempa kan sebenarnya ada building code ya. Itu banyak di kasus di kayak gempa di Talakmau itu ya memang tidak memadai sama sekali Bu, rumah itu ya. Dalam strukturnya ya, itu juga pemerintah tentunya ya, pemerintah daerah itu mensosialisasikan lah gimana desain yang aman, apalagi tahu daerahnya daerah gempa gitu ya. Ya banyak lah hal yang harus dikerjakan sebetulnya ke depan. Masih banyak PR nih Pak. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih senior. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih senior. Terima kasih Pak Sugeng, Bu Ivon, dan sangat menarik ya bahasannya dari tadi diskusinya. Oke, mohon maaf kelihatannya tadi jaringan saya agak lelet. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak, ini Pak dari Pak Rizal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Adakah indikator keberhasilan dari proses mitigasi yang dilakukan kepada masyarakat, Pak? Sekian pertanyaannya, Pak, dari Pak Riza. Ini ya, mungkin ini ranahnya Pak Reza bukan di kita ya, karena kan masalah kinerja langsung ke masyarakat itu kan di bawah koordinasinya BNPB dan BPBD lah. Kita mitigasi dalam hal memberikan rekomendasi sih sebetulnya. Nah, daerah itu kan yang menindaklanjuti sebetulnya dalam persiapannya, penanganannya. Tapi memang menarik ya pertanyaannya. Saya hanya bisa memberikan ilustrasi sih, seperti tadi disampaikan oleh yang GLUT ya, bagus karena koordinasinya antar pemerintah daerah, sehingga zero victim itu yang di GLUT yang erupsi tahun 2014. Adapun seperti di Krakatau, ini kita menyadari ya betapa pentingnya koordinasi atau kolaborasi antara PVMBG dengan BMKG. Karena yang memberikan early warning untuk tsunami itu kan dari BMKG. Tapi di lain pihak, kejadian tsunami juga terjadi di daerah gunung api. Nah, dulu belum ada ininya, perangkatnya belum ada. Nah, ini kita sedang progres kerjasama terutama BMKG ini memberikan SOP bersama antara PVMBG dan BMKG. Data-data kita juga bisa masuk sebagian ke BMKG, sehingga BMKG untuk gunung api bawah laut atau gunung api laut bisa memantau juga, di samping kita tetap memberikan warning juga gitu. Karena begitu ada kejadian tsunami, bukan di ranah PVMBG lagi, tapi di ranah peringatan dini dari tsunami dari BMKG. Kemudian dengan BNPB, kita sudah habis nih perjanjian kerjasamanya, tapi kita tetap ya secara ininya kegiatan tetap melakukan koordinasi dengan BNPB, karena BNPB juga menjadi patokan ya keberhasilan yang tadi masalah mitigasi, terutama dalam mengkoordinir. Kita harus perlu tingkatkan kerjasamanya sedemikian bagus sehingga apa-apa yang disampaikan rekomendasi dari PVMBG itu bisa dioptimalkan oleh BNPB dalam membuat tindakan mitigasinya, terutama dengan BPBD dan daerah. Ya, mudah-mudahan nih, karena memang BNPB mempunyai program seperti itu untuk masalah kinerja mitigasinya, karena mereka bergerak dari penanganan sedang terjadi sampai pasca, mereka yang membuat programnya. Kita dari bahasa gampangnya dari Badan Geologi itu lebih ke saintifiknya memberikan rekomendasi teknis, itu pun teknis yang berkaitan dengan keilmuan. Ya, terima kasih Pak Hendra atas jawabannya. Mungkin Pak tambah sedikit Pak. Oke. Mungkin di luar itu Pak, supaya koordinasinya lebih tepat ya Pak. Dulu kan saling menunjuk ya antara Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi dan BMKG waktu terjadi tsunami di Jawa Barat itu lupa yang menelan korban banyak itu lupa. Ternyata tsunami-nya akibat gunung api itu Pak. Ya, waktu itu kan yang biasanya bertanggung jawab terhadap tsunami kan BMKG. Ya. Itu. Nah sekarang kan ada tsunami juga yang kemungkinan oleh longsoran bawah laut apa sudah di mapping juga Pak, kemungkinan terjadi longsoran bawah laut yang cukup besar sehingga kemungkinan akan terjadi tsunami itu akan bisa ya, diantisipasi gitu Pak. Ya, betul Pak Sugeng. Apa yang Pak Sugeng betul sekali. Barusan saja Pak kemarin dan barusan kita kontak dengan Deputi BMKG, dengan Kepala Divisi BMKG terkait longsor bawah laut Pak. Karena dari BMKG menanyakan kemungkinan potensi longsor di Laut Banda, Pak, di Gunung Banda Api. Ya, kita sampaikan. Dulu kan komunikasi seperti ini tuh jarang, Pak. Kalau sekarang intens. Jadi, kapanpun, di samping kita mempunyai draft naskahnya ya, Pak, ya. Tapi kita secara personal, telepon, segala macam, karena ingin cepat ya. Ingin cepat kalau ada apa-apa disampaikan. Terima kasih, Pak, untuk mengingatkan.
kembalikan Pak Rizal. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Ya, silakan dari Pak Rizal apabila ada tanggapan, dipersilakan. Langsung sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Pak Rizal. Oke, mungkin saya buka kembali. Kalau saya nambahkan yang ditanyakan tadi Pak, boleh? Oh, boleh ya, Pak Sugeng, silakan. Dari mana sih tolak ukur indikator keberhasilan mitigasi bencana tadi loh Pak. Nah itu kalau di cara-cara di BNPB kan bisa dilihat dari angka penurunan risiko bencana Pak. Jadi angka yang keluar itu nanti setiap tahun kan akan dievaluasi penurunan risiko bencananya itu meningkat atau menurun. Kalau menurun ya berarti salah satu keberhasilan termasuk mitigasi terhadap masyarakat itu bisa dilihat dari situ Pak. Mungkin secara parsial mungkin bisa dibaca dalam reportnya BNPB Pak. Ya. Tapi secara umum bisa dilihat dari angka penurunan risiko bencana. Betul Pak Sugeng. Oleh karenanya BNPB kan banyak program-programnya ininya Pak, inovasi program untuk mengurangi kegiatan-kegiatan dengan kolaborasi dengan aplikasi, platform, koordinasi segala macam, banyak mereka. Kebetulan kita tiap ketemu ngobrol, jadi mereka ajak kita buat ini agar indeks semakin berkurang sih itunya. Tapi memang bahkan kemarin kan ada istilah SPAB, Sekolah Pendidikan Aman Bencana. Wah ini lebihnya mikro lagi ini Pak. Untuk khusus difabel itu loh Pak, yang nanti keluar peta evakuasi mandiri. Wah. Nah, skalanya mikro lagi itu Pak. Iya betul. Iya, terima kasih Pak Sugeng atas tambahan jawabannya. Oke, silakan saya buka sesi tanya jawab lagi bagi Bapak Ibu dan teman-teman peserta yang ingin bertanya. Silakan, kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 15 menit lagi. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menggunakan fitur present di Zoom atau menuliskan ya di kolom chat, dan nantinya akan saya bacakan. Oke, kelihatannya tidak ada pertanyaan. Oh, ini ada Pak, ini Pak. Oke, banyak indeks yang nah ini Pak dari Bapak Ed Paripurno. Banyak indeks yang digunakan untuk menilai indeks ketangguhan masyarakat, indeks ketangguhan daerah, penilaian ketangguhan desa, indeks resiko. Tinggal kita bisa pilih yang mana yang pas untuk dipakai. Oh, ini untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rizal tadi ya, terkait dengan indeks keberhasilan. Semoga kita nggak salah menerapkannya untuk masing-masing kepentingan. Ya, ini jawaban dari pertanyaan Pak Rizal tadi ya, udah dijawab oleh Pak E.T. Paripurno bahwa dari Pak E.T. Pegiat mitigasi. Ini ada banyak sekali ternyata ya indeks-indeksnya ini. Mulai dari indeks ketangguhan masyarakat, terus indeks ketangguhan daerah, sama penilaian ketangguhan dari desanya itu sendiri. Betul. Terima kasih aku mau Pak E.T. tanya, aku. Oke, monggo Pak Amin, silakan. Kalau kemarin Semeru itu kan dampaknya kan lebih luas. Apakah ada perubahan pada peta yang lama, Pak? Oh ya, terima kasih Pak Prof. Jadi begitu 2 minggu kemudian setelah kejadian kita langsung update Pak petanya Pak. Jadi sudah kita launching peta KRW terbaru, bahkan sudah kita sampaikan ke Pak Bupati Lumajang juga ya. Memang ada konsekuensinya Pak. Jadi iya lebih luas, lebih melebar, dan konsekuensinya daerah-daerah yang sudah dihuni lama juga jadi berbahaya Pak, karena udah melebar Pak. Daya meluas tadi. Iya, lebih meluas ya. Oh, jadi gitu ya. Itu apa tanggapan dari daerah ya, biasa-biasa saja apa kayak mengikuti apa membiarkan? Oh iya,
Dari daerah juga minta bantuan, terutama dari bidang Direktorat Jenderal Minerba, Pak. Kan di sana kan memang mata pencariannya kan tambang, Pak. Jadi menyangkut izin itu udah. Tapi saya tidak bisa bilang di sini karena kan bukan ranah Badan Geologi, Pak. Itu mah ranah Dirjen Batu Bara Mineral ya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. Oh ini, oke. Oke, terima kasih Pak. Ini kayaknya Pak ET juga tanyain. Memang iya. Tambahan saja mungkin Pak Amin itu dari Pak ET. Penegakan hukum atas perubahan KRB. Kunjungan kepala badan kami ya 2 bulan lalu bertemu dengan Pak Bupatinya, memang ingin sama-sama menyelesaikan masalah sana, Pak. Karena kan dari kita kan menampilkan potret daerah bahaya ini ya harus kita tetap sampaikan, terlepas dari masyarakat menambang di sana, masyarakat tinggal di sana, tapi sudah kita sampaikan dan Pak Bupatinya paham gitu. Tidak miskomunikasi lah, karena memang tugas kita menyampaikan yang bahaya. Ya, terima kasih Pak Hendra atas jawabannya. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.50 ya. Jadi mungkin tadi pertanyaan dari Pak Amin merupakan pertanyaan penutup untuk sesi webinar kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya mungkin ada seserahan nih Pak Hendra dari Pak Diin. Nah ini dari Teknik Geofisika ITS mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah menghadiri webinar kita pada siang hari ini Pak Hendra. Ya. Mungkin sekalian sama foto bersama ya Pak Diin ya. Ya. Silakan bisa dikoordinir Pak Diin. Terima kasih Pak Indra. Sama-sama Pak Prof. Nah. Ini Pak Prof ini aktif di galian Majapahit terus nih Pak Prof. Iya ini lagi keliling-keliling. Menarik Pak. Ayo foto bersama bagaimana? Ya, Bapak Ibu, kita dalam memasuki penghujung acara, mari nyalakan video laptop ataupun handphone Bapak Ibu. Mari kita foto bersama. Kemudian untuk para peserta yang belum mengisi daftar hadir, dipersilakan mengecek linknya di kolom chat. Baik, saya tunggu 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke. Udah full satu layar. Baik, saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu semua. Silakan Mas Reza untuk penutup. Ya, terima kasih Pak Din atas bantuannya. Ya, demikian sesi webinar pada siang hari ini. Saya selaku moderator izin pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan selama acara webinar pada siang hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra. Pak Prof. Terima kasih Pak Hendra. Ya. Ya, terima kasih senior. Terima kasih mentor. Thank you everyone. Let's close this in 5, 4, 3, 2, 1.